Bicara bersama saya Monica Seipala, dan seperti biasa dalam 1 jam ke depan kita akan membahas topik-topik yang informatif untuk pemirsa sekalian. Dan pemirsa, ketika kita berbicara tentang pembangunan, maka tak lepas dari pendanaan. Dana desa merupakan salah satu dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk dikelola. Dengan tujuannya adalah untuk mendukung pembangunan dan juga mendukung kesejahteraan masyarakat desa dan tentu saja untuk mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah, terkhususnya di desa. Namun tentu saja dana desa ini punya aturan-aturan yang berlaku atau mekanisme dalam penggunaannya. Dan tentu saja kalau kita melihat tren kebanyakan saat ini, banyak juga ditemukan kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa, pemirsa. Untuk itu perlu adanya mekanisme regulasi peraturan untuk penggunaan dana desa tersebut. Dan hari ini kita akan membahasnya di studio TVRI Maluku. Sudah hadir 2 narasumber saya yang akan membahas satu topik, yakni melalui dana desa kita wujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Langsung saja kita kenalan dengan 2 narasumber saya. Yang pertama ada Kepala KPPN Kota Ambon, Bapak Bagong Iswanto. Halo Pak, selamat sore, selamat datang. Selamat sore Mbak Monik. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Selamat sore pemirsa semuanya, senang sore ini bisa berjumpa dalam kita ingin sharing ya Mbak Monik ya terkait dengan dana desa kepada masyarakat khususnya di Provinsi Maluku. Yes, betul sekali. Terima kasih Pak Bagong sudah meluangkan waktu ya. Saya panggilnya Pak Is aja ya. Iya, itu nama keren ya, nama topnya ya Pak Is. Baik, yang kedua yang juga cantik sekali ya. Tak kalah cantiknya hari ini dengan saya, kita berdua yang paling cantik dan luar biasa nih. Ada Ibu Megi Lekatompesi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon. Halo, selamat sore, selamat datang Ibu, apa kabar? Selamat sore, terima kasih, kabar baik, salam sehat Mbak Moni. Baik, salam sehat. Pak Is dan juga Ibu Megi, tadi di prolog kita sudah memberikan sebuah gambaran umum. Kita hari ini akan berbicara terkait dengan kebijakan, mekanisme dan juga penggunaan dari dana desa tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak sekali tindak pidana korupsi ya, penyalahgunaan dana desa. Jangan sampai yang mendengarkan salah satunya adalah aparatur desa, perlu dikasih edukasi sore hari ini. Saya mau mulai dulu dari Pak Is dulu ya. Kita ngomong tentang landasan sebenarnya dana desa itu untuk siapa dan landasannya seperti apa Pak? Ya, silakan. Makasih Mbak Monik. Pemirsa yang saya hormati Bu Megi, sore ini kita ingin sharing terkait dengan dana desa, yaitu pengelolaan dana desa. Jadi di dalam pembangunan Mbak Monik, sebagaimana tadi disampaikan bahwa kekuatan pembangunan kita untuk menciptakan kesejahteraan di negara kita, di Indonesia ini ya, negara yang kita cintai ini adalah bagaimana kesejahteraan itu bisa terwujud di desa-desa. Dengan terwujudnya kesejahteraan di tingkat desa itu merupakan suatu kekuatan yang akan menjadikan cahaya untuk kesejahteraan di negara tercinta kita, di negara Indonesia ini, begitu. Kemudian dari itu maka ditetapkan undang-undang desa terkait dengan bagaimana pemerintahan desa, kemudian bagaimana tata cara untuk pengalokasian penganggaran dan juga penggunaan dana desa dan pertanggungjawabannya, semuanya itu untuk menjaga akuntabilitas di dalam pengelolaan dana desa. Dan garis bawahnya dana desa ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa, itu garis bawahnya. Jadi kita tidak jangan sampai pesimis karena ada yang korupsi, tidak. Tapi fokus kita adalah kita yakin dengan dana desa ini kemakmuran akan tercipta gitu. Jangan sampai karena ada yang melakukan kesalahan kemudian kita jadi pesimis, tidak. Kita harus optimis bahwasanya kesejahteraan kita dengan adanya dana desa ini akan semakin meningkatkan kesejahteraan di masyarakat di Indonesia ini khususnya. Gitu Mbak Monik intinya. Pak Is, dari semenjak tahun 2015 ya dana desa ini dikucurkan. Yeah. Sampai tahun 2023 ini, what's new? Apa yang baru dari kebijakan dana desa di tahun 2023 kali ini? Ya, betul. Bapak Ibu pemirsa semuanya ya, perlu kita sharing ke para pemirsa
bahwasanya pemerintah mengucurkan dana ke desa tadi ya, tujuannya agar dana itu langsung bisa dirasakan oleh masyarakat di bawah, khususnya masyarakat desa. Nah, dulu tahun 2015 sudah dilakukan, kemudian kita tentunya berupaya melakukan penyempurnaan. Secara alokasi kita selalu mengupayakan untuk peningkatan kesejahteraan desa itu dengan alokasi yang sesuai kebutuhan desa, di mana tahun 2021 memang kita mengalami pandemi. Di situ alokasi memang tertinggi yang dibutuhkan pada waktu itu bantalan karena ada pandemi. Kemudian kita melakukan alokasi di tahun 2022 dan 2023 70 triliun. Tahun 2004 ini kita mengalokasikan dana desa 71 triliun. Wow. Jadi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 1,4% gitu. Jadi inilah yang diperjuangkan oleh pemerintah kita sebagai wujud hadirnya pemerintah di desa. Intinya itu, Mbak Monik. Kemudian ya tentunya ya, ini alokasi dana desa ini ada tujuan terkait dengan yang nanti ya kita bahas terkait dengan kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh pemerintah terkait dengan pembangunan di desa. Itu Mbak Monik. Baik, tadi sudah diralat oleh Pak Is ya. Sepertinya saya yang belum move on 2024 ya ternyata ya. Baik. Nah, kita akan nanti bahas lagi seperti apa kebijakannya, kemudian mekanismenya dengan Pak Is. Tapi saya mau ke Ibu Megi dulu nih. Ibu Megi, kita kalau berbicara tentang penggunaan dana desa di Kota Ambon, banyak juga desa-desa yang sudah merasakan hasil dari dana desa ini. Mungkin dari Kota Ambon sendiri, Ibu bisa jelaskan desa-desa di Kota Ambon ini apakah sudah maksimal penyerapan dana desanya? Ibu silakan. Iya. Sebenarnya setiap tahun itu Kementerian Desa mengeluarkan petunjuk teknis untuk prioritas penggunaan dana desa. Jadi pada prinsipnya apa yang sudah diamanatkan dari pemerintah pusat itu yang akan diikuti oleh pemerintah di desa se-Indonesia termasuk di Kota Ambon. Nanti tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Misalnya untuk dana desa tahun 2024 ada beberapa prioritas. Misalnya yang pertama untuk penanganan kemiskinan ekstrim, itu biasanya salah satu programnya adalah bantuan langsung tunai desa. Keluarga penerima manfaatnya akan menerima 300.000 per bulan selama 12 bulan. Kemudian ada ketahanan pangan dan hewani itu sebesar 20% dari pagu dana desa yang diterima oleh setiap desa. Kemudian ada lagi pencegahan dan penurunan stunting di desa. Kemudian ada bagaimana sektor prioritas di desa lewat bantuan kepada BUMDes itu bisa juga dikembangkan. Jadi semua desa negeri terutama di Kota Ambon tentu saja ketika menerima dana dari pemerintah pusat dalam hal ini dana desa, maka akan digunakan sebesar-besarnya untuk tujuan pembangunan desa. Paling tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, meningkatkan kesejahteraannya dan juga mengurangi kemiskinan di desa. Dan itu pasti sudah dilakukan oleh semua desa dan negeri di Kota Ambon. Ya, kemudian saya nambahkan Mbak Monik, tadi disampaikan oleh Bu Megi ya terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 ya. Ada kemiskinan ekstrim, kemudian untuk BUMDes, kemudian untuk ada untuk pemodal ya BUMDes, kemudian untuk operasional desa minimal 3% juga bisa digunakan, kemudian juga untuk penanganan stunting dan ketahanan pangan ya Bu ya. Nah, kemudian ada juga kebijakan terkait dengan pengalokasian Mbak Monik. Jadi tadi untuk kemiskinan ekstrim ya, pemerintah mencanangkan kebijakan untuk alokasi ini ada untuk alokasi yang sifatnya itu wajib, yaitu di RMAK gitu ya Bu ya, untuk kegiatan tadi itu. Untuk RMAK ini 3 kegiatan atau 3 program yang wajib harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu terkait dengan BLT desa, kemudian untuk ketahanan pangan, dan untuk stunting ya Bu ya. Jadi 3 ini wajib sebagai RMAK alokasi di dana desa. Kalau kita lihat di slide ketiga mungkin ya, di situ ada ya untuk kewajiban pengalokasian. Kemudian alokasi ini ada kita lakukan pengalokasian di tahun sebelumnya, yaitu ada alokasi untuk meliputi ada alokasi dasar, kemudian ada alokasi formula, ada alokasi afirmasi dan juga alokasi kinerja. Ini kita lakukan di tahun sebelumnya, di mana
proporsi untuk alokasi ini dari 100% itu, pertama alokasi dasar ini semua desa dapat, Mbak Monik, yaitu 65% di sini untuk alokasi dasar ya. Kemudian alokasi dasar ini titik utamanya adalah sesuai dengan jumlah penduduk gitu ya. Kemudian ada alokasi formula 30%, di mana alokasi formula ini adalah mengikuti formula-formula yang secara general semua desa diperlakukan sama, baik itu jumlah penduduk miskin maupun luas wilayah gitu ya. Kemudian ada alokasi afirmasi untuk desa yang tertinggal dan sangat tertinggal di mana jumlah penduduk miskinnya terbanyak gitu ya. Kemudian yang keempat ada alokasi kinerja, tentunya adalah desa-desa yang memiliki kinerja yang sangat baik, ini akan diberikan alokasi kinerja sebanyak 4% gitu ya. Nah, kemudian untuk alokasi dasar 60% yang kalau kita lihat di dalam slide ke-6 ini ya, di sini ya, kita lihat bahwasannya alokasi dasar setiap desa itu disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada, di mana jumlah penduduk sampai dengan 100, alokasi dasarnya 400 juta. Kemudian penduduk yang di atas 10 juta, maka mendapatkan alokasi dasar 790 juta gitu. Jadi menyesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada. Ini alokasi dasar, kita alokasikan tahun 2024 ini sebesar 44,85 triliun. Untuk kurang lebih 75.000 desa kurang lebih ya Bu ya, di Indonesia ini. Kemudian yang kedua ada alokasi afirmasi tadi yang sudah kita singgung ya, untuk daerah tertinggal, untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal. Alokasinya di tahun 2024 ini ya, di slide ke-7 bisa kita lihat itu alokasi afirmasi, di mana kita alokasikan untuk desa tertinggal itu sebesar 94 juta. Kemudian untuk desa sangat tertinggal maka kita berikan 104 juta untuk. Nah, tapi jangan sampai berpikir, aduh kita jadi desa tertinggal aja supaya dapat alokasi afirmasi. Oh, jangan salah. Nanti ada alokasi kinerja yang kita akan bahas di slide berikutnya. Alokasi kinerja. Ini akan menentukan desa yang mendapatkan alokasi kinerja ya mendapatkan salah satu alokasi kinerja atau alokasi afirmasinya begitu ya. Kalau kita lihat di alokasi kinerja, tentunya untuk desa-desa yang memiliki kinerja bagus, kinerja di sini tentunya meliputi ya tata kelola keuangannya yang efektif, tidak ada korupsi penggunaan dana desa, kemudian indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah mereka mendapatkan nilai yang sangat bagus gitu ya penilaiannya, maka mendapatkan alokasi kinerja yang sebesar 4% tadi. Total alokasi yang kita sediakan di 2024 ini kurang lebih 2,7 triliun. Di mana yang diperoleh setiap desa ya, ini kalau Pemdanya memberikan penilaian mandiri, maka desa itu akan diberikan alokasi kinerja sebesar 255 juta. Nah, kalau penilaiannya berdasarkan dari pusat, maka desa itu mendapatkan alokasi kinerja sebesar 204 juta. Bayangkan tadi kalau kita pengen saya jadi desa miskin aja biar dapat alokasi afirmasi, malah semua desa dapat. Tapi untuk alokasi afirmasi dan alokasi kinerja, nah itu salah satu dapat. Kita harapkan semuanya dapat salah satunya, jangan sampai nggak dapat sama sekali gitu ya Bu Megi ya, terkait dengan alokasi afirmasi atau alokasi kinerja ini. Mungkin itu terkait dengan kebijakan alokasi, Mbak Monik. Baik, luar biasa nih penjelasannya Pak Is. Nah kalau misalkan mau dapat alokasi kinerja juga harus kinerjanya juga baik ternyata ya. Tata kelola keuangannya yang efektif, kemudian tidak ada kesalahan ataupun ya menyalahgunakan dana desa, itu salah satu. Kemudian ingin saya tambahkan lagi ya Bu Megi, kita tahun ini juga mengalokasikan tambahan dana desa di tahun berjalan yang kita sebut dengan insentif desa, insentif dana desa. Nah ini tahun berjalan itu nanti desa-desa kriterianya apa? Tentunya kriteria utamanya adalah terkait dengan ya kinerja. Yang pertama ada di mana untuk insentif desa, ini kalau kita lihat di slide 11 ya, ada kriteria utama, kemudian ada kriteria kinerja di situ. Nah, kriteria utama ini apa? Pertama, desa itu bebas dari korupsi. Itu syarat utama yang pertama. Itu kriteria utama. Yang kedua, telah mendapatkan penyaluran
dana desa yang non ERMAK atau reguler. Kemudian syarat kriteria utama untuk mendapatkan insentif desa ini adalah penganggaran ERMAK harus sudah ditetapkan. Jadi penganggaran ERMAK itu apa? Yang tadi itu untuk 3 hal tadi, untuk BLT desa, untuk ketahanan pangan, dan untuk stunting. Nah, 3 ini wajib dianggarkan. Itu baru akan mendapatkan insentif desa. Kemudian untuk kriteria kinerjanya itu beberapa kinerja tentang pengelola keuangan, ada penilaian IDM, kemudian kinerja penyalurannya, kemudian kinerja realisasinya itu juga kita ukur. Nah, ini desa-desa yang bisa menata dan meraih ini, insya Allah akan dialokasikan insentif desa. Nanti alokasinya ini di bulan Agustus untuk insentif desa ini. Itu untuk kebijakan alokasi, Mbak Monik. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan ke masyarakat di Maluku. Betul, Pak Is. Ini seperti angin segar ya untuk perangkat desa juga masyarakat yang mendengarnya selaku pengawas ya kita semua masyarakat. Nah, Pak Is, salah satu kendala yang juga bukan rahasia umum lagi untuk pengelolaan dana desa sendiri, mungkin sebagian besar timeline pelaksanaan anggaran. Nah, ini yang saya ingin, pertama tadi ketentuan kita taati, kemudian timeline pelaksanaan pembangunannya itu juga harus kita ikuti, Mbak. Gimana harapan kita kalau di timeline pelaksanaan anggaran, output kegiatan itu harus bisa dihasilkan di triwulan 1 sampai triwulan 3. Paling lambat triwulan 3. Nanti harapannya di triwulan 2 sampai akhir tahun itu outcome bisa dihasilkan. Kemudian dengan outcome kita hasilkan di awal semester 2, itu nanti mulai dari triwulan 3 impact-nya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, kalau itu bisa dipegang oleh pemerintah desa, bisa dilaksanakan, kita yakin kesejahteraan desa akan bisa diwujudkan. Gitu, Mbak Man. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Is. Saya kembali lagi ke Ibu Megi ya. Ibu Megi tadi dijelaskan panjang lebar dari Pak Is tentang seluruh kebijakan juga mekanismenya. Dan saya mau Ibu Megi bercerita untuk dari Kota Ambon sendiri, bagaimana mengelola dana desa, mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, success story-nya mungkin bisa dibagikan dengan adanya dana desa tersebut, kemudian seperti apa cara atau kiat-kiat pengelolaannya agar bisa dirasakan oleh masyarakat sekalian dana desa tersebut. Silakan Ibu Megi. Baik, memang pertama untuk pengelolaan dana desa seperti tadi disampaikan oleh Pak Is, taat aturan itu pertama. Dan tahapan-tahapan menuju sampai pelaksanaan itu ada. Tadi mungkin sedikit menambahkan. Jadi pelaksanaan musyawarah di desa itu wajib hukumnya. Nanti sesudah musyawarah desa, kemudian ada lagi musrenbang untuk penetapan rencana kerja pemerintah desa. Biasanya misalnya tahun 2024, maka seharusnya proses itu dilaksanakan tahun 2023 sampai kepada penetapan APBDes untuk pelaksanaan tahun depan. Artinya kalau sekarang berarti penetapan APBDes untuk pelaksanaan tahun 2024. Satu hal, kemudian desa juga melakukan katakanlah evaluasi diri. Dalam hal ini saya sampaikan seperti itu, ada setiap tahunnya ada kewajiban desa untuk menginput di sistem, ada indeks desa membangun berbasis SDGs. Nah, untuk perlu disampaikan untuk kita ketahui bersama bahwa memang untuk di Kota Ambon dari 30 desa negeri, dulunya hanya tahun sebelumnya, tahun 2022 hanya ada 15 desa mandiri dan 15 desa maju. Tetapi puji Tuhan di tahun 2023 berdasarkan hasil input indeks desa membangun yang dilakukan oleh masing-masing desa. Jadi bukan klasifikasi itu kami yang menentukan, tidak. Tetapi berdasarkan sekian banyak indikator pada aplikasi untuk penginputan indeks desa membangun, maka dari 15 desa mandiri untuk Kota Ambon di 2023 dia naik menjadi 24 desa mandiri dan hanya tersisa 6 desa maju. Dan bagi saya itu bukti dari keberhasilan dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Disadari bahwa masih banyak PR di desa yang harus dibenahi, tetapi dalam fungsi kami termasuk bagaimana penata usaha keuangan di desa, kami sendiri memang dengan aplikasi yang dipunyai oleh BPKP, yaitu Siskiodes, kami memang dari tahun kemarin itu sudah online.
Dan untuk tahun ini mungkin sepertinya kami akan lebih ketat untuk terutama bukan hanya dari sisi perencanaan pasti, tetapi dari hal pelaksanaan kegiatan terutama dalam pertanggungjawaban keuangan. Supaya yang tadi jangan sampai ada celah kemudian desa, ya kami tidak menginginkan ada desa yang bermasalah begitu dengan hukum karena pengelolaan keuangan. Nah, kemudian bagaimana pertanggungjawaban keuangan menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan secara baik oleh semua desa dan negeri. Karena kita menggunakan uang negara dan harus juga dipertanggungjawabkan. Jadi berharap bahwa di tahun ini proses-proses itu dapat dilaksanakan lebih baik dibandingkan tahun 2023. Sebagai informasi, hanya tambahan tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Is, kami memang karena tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal, maka memang alokasi kinerja, alokasi afirmasi untuk Kota Ambon tidak. Tidak ada. Jadi kami hanya mendapatkan alokasi kinerja untuk 6 desa dari 30 berdasarkan penilaian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menilai. Mungkin itu tambahan. Baik sekali. Selanjutnya masih di Ibu Megi lagi nih, Ibu Megi, gimana sih pengawasan dari dinas sendiri untuk penggunaan dana desa? Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya kami sudah ada dalam proses Siskodes online. Nah, itu yang akan kami gunakan lebih, ya mungkin lebih ketat lagi untuk pelaksanaan tahun 2024 ini. Tapi kami biasanya ada evaluasi setiap 3 bulan. Mungkin ada catatan-catatan khusus. Ya, misalnya untuk capaian penyerapan anggaran. Jadi kan ada persyaratan administrasi yang diisyaratkan untuk pencairan tahapan berikutnya. Kalau tahun 2023 untuk mandiri hanya 2 tahap. Sedangkan untuk desa maju ada 3 tahap. Misalnya saya ambil contoh, tahun lalu untuk penyaluran tahap ketiga itu berarti 90% tahapan pertama dan tahapan kedua itu sudah harus diserap dananya. Nah, dalam fungsi kami melakukan evaluasi terhadap desa biasanya ya salah satunya. Misalnya kami kejar desa. Untuk 90% kira-kira kegiatan apa lagi yang harus dilaksanakan memenuhi 90% supaya penyaluran tahap 3 bisa jalan sesuai dengan waktunya. Karena secepat mungkin dana bisa diberikan itu juga berarti pelaksanaan program kegiatan yang sudah ditetapkan di dalam musyawarah desa juga bisa dilakukan lebih cepat. Dan berarti masyarakat lebih cepat juga merasakan manfaat dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Dan hal-hal lainnya ya mungkin soal bagaimana penggunaan ketaatan membayar pajak, itu kewajiban-kewajiban itu kami ingatkan bahwa jangan tunggu sampai selesai tahun baru di-store pajaknya sekalian, tapi ketika kegiatan itu selesai dilaksanakan itu langsung sebenarnya pajak harus di-store. Mungkin itu hal-hal teknis ke dalam internal salah satunya yang kami evaluasi, selain ada beberapa hal lainnya. Baik Ibu Meg, terima kasih sudah berbagi catatan-catatan kecil pengelolaan dana desa di Dinas Kota Ambon ya, dari Kota Ambon. Nah, kita masih mau menggali lagi nih Pak tentang pengelolaan mekanisme dan juga kebijakan-kebijakan dana desa di tahun yang baru 2024 bersama Pak Is dan juga Ibu Megi. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Maluku Bicara. Sumber kehidupan. Sayangnya, masih banyak daerah di Indonesia yang kesulitan air. Tapi sekarang, kita punya ahli dan teknologi yang mampu menemukan sumber-sumber air. Saudara-saudara kita bisa kembali menikmati air bersih. Kekeringan pergi, senyum dan harapan datang lagi. Indonesia swasembada air, kemajuan segera terukir. Anda kembali bersama kami di Dialog Maluku Bicara dan masih bersama dengan Pak Is dan juga Ibu Megi. Kita masih membahas terkait dengan kebijakan, mekanisme pengelolaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat desa. Dan kali ini
Saya mau ke Pak Is lagi. Tadi kebijakan udah kita ngomong banyak banget, pengolahan juga, success story dari Ibu Megi sudah dibahas di sini, dan kita mau ngomong tentang mekanismenya, Pak. Mekanisme penyaluran ya. Betul, dana desa dari pusat sampai ke daerah dan bagaimana sampai bisa dipergunakan semaksimal mungkin. Silakan Bapak. Baik, Monik, jadi pemirsa yang berbahagia, kita ingin sharing terkait dengan tadi ya, terkait dengan kebijakan pengalokasian, kemudian pengijakan terkait dengan prioritas penggunaan. Nah, bagaimana penyaluran dana desa itu? Nah, ini kita ingin sharing, Mbak Monik, bagaimana mekanisme penyaluran dana desa itu. Untuk penyaluran dana desa, mungkin kita bisa lihat di slide ke-17 ya, Bapak Ibu, pemirsa mungkin kalau ada ya, di slide 17, itu alurnya mungkin bisa terlihat di sana. Untuk alur pencairan dana desa, itu dari desa menyampaikan ada APBDes, kemudian Perkades terkait dengan KPM BLT desa, kemudian juga dari desa ini menyampaikan atas penggunaan dana desa, yaitu penggunaan yang non-ERMAK maupun penggunaan yang ERMAK meliputi BLT desa, kan, ketahanan pangan juga stunting, disampaikan ke DPMD. Nah, kalau di Maluku ke tempatnya Bu Megi ini. Kemudian dari tempatnya Bu Megi nanti data dari desa tadi itu direkam ke suatu aplikasi namanya Sepan, Online Monitoring Sepan. Untuk kebijakan penyaluran, yang pertama penyaluran langsung ke rekening desa. Gitu. Nggak ada perantara lagi ya Pak langsung ke rekening desa. Tanpa perantara ya Pak Is ya. Nah, secara regulasi memang di undang-undang kita masih berbunyi melalui RKUD ya Bu ya, sehingga mekanismenya kita atur secara administrasi, tapi real uangnya itu langsung ke rekening desa. Jadi begitu syarat itu sudah terpenuhi, kita akan salurkan langsung ke rekening desa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di kebijakan penyaluran ini untuk tahun 2024 kita ada dua tadi, penyaluran yang non ERMAK untuk yang reguler ya. Kemudian ada yang ERMAK tadi yang wajib gitu ya. Nah, yang masing-masing baik itu ERMAK maupun non-ERMAK itu untuk tahun ini kita salurkan 2 tahap. Nah, 2 tahap. Ada tahap 1, ada tahap 2. Mungkin bisa ditampilkan di slide ke-13 mungkin ya, kalau pemirsa bisa lihat di sana. Yang pertama berikut, maka pemenuhan persyaratan tahap berikutnya menjadi lambat. Nah, akibatnya apa? Itu berpotensi di limit-limit terakhir apabila tidak disampaikan di batas waktu itu, ya efeknya nanti tidak menerima penyaluran dana desa. Rantai makanan gitu ya Pak ya. Tiba-tiba disampaikan di hari terakhir ya Bu Megi ya. Kemudian KPPN melakukan verifikasi dan pemeriksaan. Oh, ini nggak memenuhi syarat gitu. Akhirnya ketolak. Besok sudah habis waktunya. Ya udah, nggak bisa lagi gitu. Nah, ini kita dorong, kita harapkan desa menyampaikan tadi yang persyaratan-persyaratan, ada APBDes, ada Perkades terkait dengan KPM, kemudian ada menyampaikan realisasi penggunaan dana desanya itu di awal-awal waktu, di awal-awal bulan begitu ya. Nah, ini tadi ya yang non ERMAK kita salurkan paling lambat Juni, yaitu di tanggal 15 Juni. Itu kemudian penyaluran berikutnya untuk tahap kedua itu paling cepat April ya. Paling cepat April. Jadi Bapak Ibu kalau dapat di desa itu memenuhi persyaratan lebih awal, dapat salur di Januari, kemudian dapat penyaluran di tahap 2-nya di April. Nah, uang yang didapat lebih awal, penggunaannya lebih cepat, output dihasilkan, outcome bisa dirasakan dan impact-nya bisa dirasakan oleh masyarakat lebih cepat. Sehingga bisa lebih dirasakan dan kesejahteraan masyarakat bisa didapatkan. Nah, untuk prosentasenya, jadi setiap tahapan ada besaran yang kita salurkan gitu ya. Prosentasenya untuk desa-desa yang mandiri, nah itu untuk desa mandiri persentasenya 60%. Karena apa? Ya desa mandiri lebih, ya kinerjanya tentunya lebih bagus gitu ya. Ada kategorinya ya, gitu kita ya. percaya dengan diberikan uang lebih banyak, dia bisa mengelola, ya dia bisa mengelola lebih efisien, lebih cepat juga, dan penggunaannya tentunya ya sudah tertata dengan baik begitu ya. Kemudian untuk desa yang bukan mandiri, nah, persentasenya di tahap 1 itu kita salurkan 40% gitu ya. Untuk desa mandiri 60%, untuk desa yang non mandiri 40% gitu. Kemudian nanti untuk tahap 2-nya ya kebalikannya, yang desa mandiri sudah menerima tadi 60%, kita salurkan tahap 2-nya sisanya 40%. Ya. Kemudian di desa yang non mandiri tadi sudah menerima 40%, kita salurkan yang tahap 2-nya 60% gitu. Kemudian
persyaratannya. Ya. Nah, persyaratannya Mbak Monik ini. Secara keseluruhan persyaratan ini administrasi ya, tapi ada beberapa persyaratan yang mudah sebenarnya harus dipenuhi oleh desa. Yang pertama adalah peraturan desa terkait dengan APBDes. Yaitu sudah mutlak ya Bu ya, bahwasanya setiap desa harus menetapkan APBDes sebagai acuan pembangunan di desa, begitu kan. Kemudian yang kedua, menetapkan KPM, penerima BLT desa. Kemudian merekam KPM itu dalam sistem untuk menentukan berapa besaran yang ermak dan non ermak gitu. Jadi harus direkam KPM itu di aplikasi supaya kita bisa menentukan besaran yang akan kita salurkan begitu. Kemudian nanti menyampaikan realisasi penggunaannya tadi gitu ya. Untuk tahap 2, untuk tahap 2 persyaratannya adalah menyampaikan realisasi tahun sebelumnya. Ini tentunya mudah, tinggal nyetak, sampaikan, kan harusnya sudah ada gitu ya Mbak Monik ya. Kemudian persyaratan yang kedua adalah penggunaan atas dana desa tahap 1 minimal 60%. Ya, jadi kalau belum sampai 60% itu seperti apa Pak? Kita tolak. Nah itu, jadi kita dorong desa bisa menggunakan 60% baru minta tahap 2 ke KPPN. Tadi itu kita dorong bisa mengajukan persyaratan tahap 1 itu di awal-awal waktu gitu ya, di awal-awal bulan. Karena kalau di akhir-akhir tahap persyaratan ngejar 60% ini berat. Baru nerima uang belum digunakan, ngejar 60% kan gitu. Aduh, uang ini belum digunakan, masih bangun, masih ini kan, belum selesai bangunannya. Nah, untuk mencapai 60% berat gitu. Jadi kita dorong harus menyampaikan persyaratan, diupayakan menyampaikan persyaratan di awal-awal bulan begitu ya. Di awal Januari, Februari gitu sudah menyampaikan ke KPPN. Kemudian tadi penyerapan minimal 60%, kemudian ada persyaratan untuk outputnya. Nah, dari penyerapan itu ada output yang dihasilkan minimal 40% capaian outputnya gitu. Jadi tidak hanya mengeluarkan uang, sudah saya keluarkan uang untuk membangun ini, oh nggak bisa, harus ada outputnya, yaitu pekerjaan yang sudah jadi, gitu. Pekerjaan yang sudah jadi itu minimal 60% harus sudah jadi, gitu. Tidak hanya menggambar-gambarkan uang ya Bu ya, tapi sudah ada wujudnya, gitu, ada outputnya, minimal 40% outputnya, gitu. Kemudian yang berikutnya, Mbak Monik di slide berikutnya terkait dengan ermak, ya. Ermak ini di dalamnya ada BLT desa, ada untuk ketahanan pangan dan juga stunting. Persyaratannya sebenarnya sama dengan persyaratan yang pertama tadi. Secara sistem otomatis. Tadi kan sudah menyampaikan perdes APBDes, menyampaikan perkam KPM gitu ya. Persyaratan untuk yang berikutnya ini itu juga. Jadi kalau sudah menyampaikan otomatis yang berikutnya sudah terpenuhi gitu. Jadi mudah persyaratan dana desa. Kemudian tadi untuk merekam penggunaan dana desa. Nah, logikanya gini. KPM kan sudah pasti penerimanya sudah ditetapkan. Uang yang sudah diterima oleh KPPN segera diberikan kepada masyarakat yang berhak untuk menerima tadi, para KPM gitu ya. Nah, begitu uang diberikan disalurkan ke para warga, otomatis itu sudah wujud dari penggunaan dana desa kan gitu. Maka segera disampaikan ke tempatnya Bu Megi, nanti tempatnya Bu Megi merekam nilai yang sudah disalurkan ke masyarakat tadi itu sebagai penggunaan dari realisasi penggunaan dana desa gitu. Jadi persyaratan berikutnya adalah merekam realisasi untuk BLT desa maupun penggunaan stunting, penggunaan ketahanan pangan tadi. Ini untuk persyaratan tahap pertama. Untuk yang ermak ini sama juga, yaitu 2 tahap. Tahap pertama dari Januari sampai Juni, tahap kedua paling cepat April sampai Desember, gitu ya. Nah, besarannya untuk yang ermak ini adalah 60% di tahap 1. Kemudian 40% di tahap 2. Yang disalurkan berapa besarannya? Yaitu dari alokasi desa dikurangi dari yang non ermak tadi yang pertama gitu. Itu yang akan disalurkan sebagai penyaluran dana desa yang ermak ini untuk BLT desa, ketahanan pangan dan stunting begitu. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga di sini untuk BLT desa, Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, setiap KPM keluarga itu menerima 300.000 ya setiap bulannya, dan kita salurkan 3 bulan langsung dari KPPN gitu ya, dari KPPN langsung 3 bulan, tetapi nanti itu masuk ke rekening desa kan gitu ya. Begitu masuk Januari segera diberikan, kan orangnya sudah ditetapkan udah ada list gitu ya Pak ya. Di ketetapan KPM sudah ditetapkan. Begitu masuk Februari, nah besok masuk Februari, awal Februari langsung diberikan lagi untuk
BLT di bulan Februari gitu. Begitu masuk, jadi uangnya di RKD itu sudah ada BLT itu untuk 3 bulan. Gitu. Jadi kita dari KPPN itu langsung menyalurkan 3 bulan untuk BLT desa gitu. Nah, itu tinggal nanti begitu bulannya masuk, desa langsung menyalurkan ke masyarakat gitu untuk yang untuk BLT desa. Nah, khusus BLT desa ini ada kriteria KPM. Kriteria tadi maka dapat ditetapkan calon KPM-nya berdasarkan pertama kriteria untuk yang warga kehilangan mata pencaharian. Kemudian yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit gitu ya. Kemudian atau disfabel ya, penyakit kronis misalnya. Kemudian yang kriteria berikutnya tidak menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. Kemudian yang berikutnya kriteria rumah tangga dengan anggota keluarga tunggal yang lanjut usia gitu kan, kita ada ya rumah tangga yang sudah lanjut usia. Ini juga menjadi prioritas, menjadi kriteria. Kemudian juga perempuan yang menjadi kepala keluarga untuk keluarga miskin ini jadi prioritas juga untuk mendapatkan BLT desa gitu. Nah, ini mungkin kriteria penerima KPM untuk BLT desa, Mbak Monik. Mungkin itu yang untuk penyaluran ya. Nanti kita mungkin kita tambahkan kalau ini terkait dengan penyaluran. Poinnya itu tadi untuk penyaluran tahun ini ada RMAK, ada non RMAK, kemudian masing-masing disalurkan 2 tahap, masing-masing ada persentase besarannya. Nah, persyaratannya tidak sulit, dan itu sudah aturan yang baku yang harus sudah dikerjakan oleh pemerintah desa. Ada APBDes, ada penetapan KPM yang menyampaikan realisasi penggunaan, wajar lah namanya yang sudah digunakan yang disampaikan kan gitu, dilaporkan. Betul. Itu intinya persyaratan. Jadi nggak ada lagi, harusnya nggak ada kendala sepertinya ya. Jadi, Pak, saya belum ada persyaratan ini loh. Paling sering keluhan seperti itu ya Pak ya? Nah ini kalau di Ambon, saya terima kasih kepada Bu Megi, Ambon ini penyaluran tercepat di Provinsi Maluku. Wow, baik sekali. Luar biasa. Ini kemarin kita juga memberikan penghargaan dari dari Kakanwil ya ke Wali Kota ini untuk Provinsi Ambon Provinsi Maluku Kota Ambon ini prestasi penyaluran dana desa. Nah untuk Pemda yang lain, Pemda yang lain masih ada ini yang penyampaian persyaratannya di limit terakhir. Nah ini kita harapkan untuk tahun 2024 ini sudah bisa mencontoh dari Kota Ambon. Baik. Kinerja penyaluran dana desa yang luar biasa. Baik, luar biasa. Apresiasi untuk pemerintah Kota Ambon ya. Dan Pak Is, tadi dikatakan ada rewardnya ya. Jadi emang kalau misalkan pengelolaan dana desa tersebut baik, daya serapnya baik, dan juga indikator kesejahteraan masyarakat tercapai, diberikan reward seperti itu ya Pak ya? Ya, tadi kita singgung terkait dengan insentif desa ya Mbak Monik betul, ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa sekalian ya, bahwasanya apabila di pemerintah desa ya dapat melakukan pengelolaan yang baik, tadi ada kriteria-kriteria terkait dengan ya tidak ada penyalahgunaan gitu ya. Kemudian penggunaannya sudah sesuai, kemudian ada pencairannya lebih cepat ya, pencairan yang non RMAK tadi sudah mendapatkan di tahun 2024. Kemudian sudah menetapkan alokasi RMAK untuk BLT dan juga untuk ketahanan pangan dan stunting tadi sudah ditetapkan mereka. Kemudian tata kelola keuangannya bagus. Ini akan mendapatkan reward insentif dana desa. Gitu. Insentif dana desa. Ini untuk tahun 2024 ini nanti akan ditetapkan di bulan Agustus. Di bulan Agustus ya nanti besarannya ditetapkan dari pusat, dari desa-desa yang memenuhi syarat tadi. Nah, kita akan salurkan paling lambat sampai dari Agustus sampai akhir tahun sesuai dengan batas penganggaran di bulan Desember. Ini kita harapkan di Maluku ya kita harapkan semuanya mendapatkan insentif desa. Amin. Jadi semakin semangat lagi untuk mengejar insentif desa. Baik, itu langsung 3 SKS ya dari Pak Is. Saya mau ke Ibu Megi lagi. Ibu Megi, tadi sudah dikasih apresiasi nih dari pemerintah Kota Ambon, bahwasannya banyak desa juga di Kota Ambon yang sangat cepat ya dalam mekanisme penyaluran dana desa itu, sehingga dapat dinikmati juga oleh masyarakat, dan juga tidak sedikit juga kabupaten kota di Maluku yang belum sampai tahap itu, seperti
sukses begitu ya Ibu Meggy, bisa dibagikan lagi kepada pemirsa sekalian success story-nya nih dari Pemkot Ambon sampai bisa dikasih penghargaan ini dari KPPN Kota. Silakan Ibu. Iya, memang pada prinsipnya ketika desa itu taat terhadap jadwal perencanaan, seharusnya bisa menetapkan APBD sesuai waktu. Jadi tahapan musdesnya kapan, musrenbang penetapan rencana kerjanya kapan, sampai penetapan APBD sesuai dengan amanat sebenarnya 31 Desember. Cuman memang kita ketahui bersama, mohon maaf Pak Is, memang 2 tahun terakhir kita ada keterlambatan penentuan pagu dana desa yang itu ditentukan langsung oleh Kementerian Keuangan. Nah, untuk tahun ini pagu dana desa sendiri baru diterima tanggal 29 Desember. Nah, salah satu cara kami untuk mempercepat adalah desa menggunakan pagu tahun berjalan. Misalnya tahun 2023, ya asumsinya adalah desa akan menerima sama dengan tahun ini. Nah, supaya ketika desa mendapatkan lebih atau kurang, penyesuaiannya akan lebih cepat. Jadi rata-rata hasil evaluasi kami memang perbedaannya tidak akan banyak. Jadi desa akan lebih cepat karena sampai kita menetapkan APBDes, semua RAP itu harus selesai, termasuk kegiatan-kegiatan fisik. Nah, ini kan juga butuh waktu. Nah, kami berharap bahwa semua desa bisa melakukan itu sesuai dengan waktu. Jadi toleransi kami ada. Misalnya, walaupun keterlambatan ya per tanggal 10 tahun, semua harus gitu. Jadi kalau misalnya desa yang mampu untuk kemudian tahun ini tanggal 11 kami posting di Onspam, itu memang akan mendapatkan satu tunjangan kinerja. Jadi ada tunjangan kinerja yang diberikan dengan persyaratan ketika desa mampu untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan apa yang diamanatkan. Salah satunya adalah penetapan APBDes sesuai dengan waktunya. Nah, jika desa tidak memenuhi itu, maka memang mereka tidak akan menerima tunjangan kinerja versi kami. Mohon maaf, ini versi kami di pemerintah Kota Ambon. Nah, itu salah satu cara kami supaya desa juga bisa lebih cepat. Dan yang paling penting adalah taat terhadap waktu perencanaan, itu paling penting. Ketika kita lalai, maka bisa dipastikan penetapan APBDes akan keluar dari apa yang kita tentukan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Mungkin itu salah satu kiat sebenarnya untuk mempercepat proses penyaluran DD tentunya di Kota Ambon. Untuk progres penyaluran sendiri Mbak Monik untuk sampai dengan tanggal kemarin ya, sampai tanggal kemarin penyaluran dana desa di KPPN Ambon itu untuk tahun 2024, kita tahun 2024 ini mendapatkan alokasi dana desa 173 miliar ya. Kalau kita bisa lihat di slide 18 di situ ya. Jadi ada kita untuk KPPN Ambon itu meliputi Kabupaten Buru, Buru Selatan dan Kota Ambon. Untuk dana desa sampai dengan ini ya, untuk tahap 1 ya, untuk tahap 1 yang non Ermak itu sudah salur 30% ini. Kemudian yang Kabupaten Buru Selatan itu 17%. Nah, ini yang Kabupaten Buru kami harapkan bisa segera mengikuti yang dilakukan oleh Kota Ambon maupun Buru Selatan ya. Itu untuk tahun 2024. Kemudian untuk penyaluran yang tadi sebesar 30% itu meliputi dua ini tadi Mbak Monik, dua bagian tadi. Ada yang non Ermak tadi itu kita salur 8,5 miliar ya. Kemudian yang Ermak itu 12,9 miliar ya. Itu yang tadi dari 30% tadi di Kota Ambon maupun di Kabupaten Buru ada penyaluran reguler maupun yang Ermak. Kemudian untuk perkembangan realisasi kita di tahun 2023 sampai dengan akhir tahun kemarin ya, kita di tahun 2023 itu dari pagu 178 miliar itu salur 177,9 miliar atau 99,9%. Ini ya ada satu desa nggak salur, itu yang kita sayangkan ya. Ini mudah-mudahan di tahun ini ini terjadi gitu ya, karena sayang ya satu desa ini nanti kasihan masyarakat juga kan mengharapkan bisa mendapatkan pembangunan desa gitu ya. Tapi di daerah mana Pak? Ya ini ada di Kabupaten Buru ya. Nah, kita harapkan di tahun ini tidak terjadi lagi untuk penyaluran yang gagal salur gitu ya. Betul, nah, ini.
Kemudian untuk penyaluran 2003 itu meliputi BLT desa 99,7%, kemudian yang non BLT 99,93%. Nah, ini yang tahun 2023, di mana untuk Kota Ambon kita salurkan 100%, kemudian Kabupaten Buru Selatan 100%, untuk Kabupaten Buru 99,6%. Ini tahun 2023 kemarin. Kemudian harapan kami ya di tahun 2024 ini Mbak Monik, langkah-langkah strategis yang kita harapkan dari pemerintah desa ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Megi, penetapan APBD segera dilakukan ya. Kemudian Perkades untuk KPM segera ditetapkan. Dilakukan musyawarah desa, musrembang dan tahapan-tahapan yang ada. Kemudian di dalam penggunaannya kita taati ketentuan yang ada. Gitu ya. Kemudian dari penggunaan tadi segera kita sampaikan realisasi penggunaannya atau penyerapannya. Ya, seperti untuk yang Ermak itu sudah jelas kelihatan untuk realisasinya gitu ya. Nah, yang non Ermak untuk fisik ya kita segera lakukan sehingga progres untuk mencapai realisasi penyerapannya bisa tercapai sesuai dengan timeline yang kita harapkan gitu. Kemudian kalau sudah terpenuhi, kita dari Pemda maupun Pemkot, ya harapan kami kalau ada yang sudah menyalurkan dari desa tidak perlu menunggu desa yang lain, langsung disampaikan ke KPPN. Walaupun 1 atau 2 desa langsung disampaikan, maka kami akan segera salurkan untuk desa tersebut. Baik, menarik sekali. Pak Is tadi juga sempat disinggung tentang dana insentif desa. Mungkin bisa jelaskan alurnya seperti apa, Pak? Ya, untuk insentif desa ya, nanti pengalokasian insentif desa ini merupakan bagian dari dana desa yang dihitung di tahun berjalan, yaitu pada bulan Agustus nanti, yaitu ketentuan sesuai dengan kriteria tadi ya. Silakan Pak. Kemudian untuk penyaluran insentif ini nanti Bupati menyampaikan ada surat pernyataan terkait dengan komitmen penganggaran insentif desa, kemudian penandaan atau pengajuan penyaluran insentif desa dan menyampaikan ke KPPN. Persyaratannya itu aja, yaitu ada penetapan terkait dengan insentif desa tadi. Dari yang sudah ditetapkan ada penandaan ya, penandaan dan juga pernyataan kepala desa komitmen penganggaran insentif desa dalam APBDes. Dari APBDesnya ada penggunaan untuk insentif desa tadi. Jadi nanti akan bisa disalurkan di bulan Agustus, Mbak Monik, untuk insentif desa. Wow, baik sekali. Bapak, ini kita kalau ngomong soal ini kayaknya harus tambah 1 jam atau 2 jam lagi nih. Tapi kita terhambat oleh waktu, harus segera kita mengakhiri dialog kali ini. Dan saya mau memberikan waktu untuk masing-masing narasumber saya memberikan closing statement-nya. Akan dimulai dari Ibu Megi dulu. Khususnya nih Ibu, untuk mungkin masyarakat, warga atau perangkat desa, pemerintah kabupaten kota yang sementara mendengar dan juga menonton program kali ini, catatan-catatan Ibu seperti apa untuk proses maksimal penyaluran dana desa ke sana, Ibu? Ya, dari saya untuk bagaimana memaksimalkan penggunaan dana desa ya, pertama perencanaan yang baik. Itu satu step keberhasilan sebenarnya ketika kita mampu melakukan perencanaan yang baik, tentu saja dengan melibatkan semua pihak. Kemudian sesudah penetapan APBDes tentunya untuk pelaksanaannya juga butuh keterlibatan semua pihak, partisipasi masyarakat menjadi satu hal mutlak yang harus dilakukan. Dan bagi kami bahwa penggunaan dana desa itu seharusnya bisa dimaksimalkan untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa. Artinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan di desa. Semoga dana desa ini akan meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Baik, terima kasih Bu Megi. Silakan Pak Is. Ya, Mbak Monik, Bu Megi dan pemirsa semuanya, kita tahu untuk pembangunan ini kuncinya adalah bagaimana pembangunan di desa itu bisa terlaksana dengan baik. Ingat yang disampaikan oleh Bung Hatta, ini yang kalau dana desa selalu saya ulang-ulang ini. Bung Hatta mengatakan Indonesia itu tidak akan bersinar dengan obor yang ada di Jakarta.
tapi Indonesia akan bersinar dan bercahaya melalui lilin-lilin di desa. Ini sangat luar biasa maknanya. Jadi pembangunan kita akan berhasil luar biasa apabila pembangunan di desa-desa ini berhasil. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi, untuk mencapai keberhasilan pembangunan, time frame capaian pembangunan tadi, pelaksanaan kegiatan harus bisa kita jalankan dengan baik. Output kita bisa hasilkan dari triwulan 1 minimal paling lambat triwulan 3 harus sudah bisa kita hasilkan. Outcome yang akan diperoleh oleh masyarakat dari semester 1, semester 2 ya, di awal triwulan 2 sampai di Desember itu bisa didapatkan oleh masyarakat. Kemudian impact-nya di triwulan 3 akan bisa diperoleh masyarakat. Sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan, kita yakin kita wujud terkait dengan kesejahteraan masyarakat desa akan tercapai. Baik sekali. Terima kasih banyak Pak Is dan juga Ibu Megi sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama-sama dengan kita semua, terkhususnya untuk pemirsa TVRI Maluku sekalian. Dan semoga dengan informasi ini bisa tercapainya, terlaksananya pembangunan, pemerataan pembangunan dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan adanya dana desa. Sebagai masyarakat kita juga turut menjadi mata untuk melihat kebijakan-kebijakan penyaluran pengelolaan dana desa ini apakah sudah maksimal atau belum. Kalau belum mungkin bisa langsung lapor aja ya ke Pak Is atau juga Ibu Megi ya. Karena adanya dana desa membuat masyarakat sejahtera. Akhir kata, saya Monika Seipala pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.